Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita masih membahas salah satu film animasi kebanggaan kita semua, yaitu Jumbo. Di balik kesuksesannya yang luar biasa, sebenarnya masih banyak hal yang belum dijelaskan oleh filmnya pada kita sebagai penonton. Salah satunya adalah soal radio penangkap hantu milik Pak Kades. Bagaimana sih cara kerja radio tersebut sehingga bisa menangkap roh atau hantu dan menjebaknya di sana? Dan kira-kira siapa sih yang bisa membuat radio semacam itu? Apakah Pak Kades membuatnya sendiri atau mungkin dia meminta bantuan orang lain? Jika iya, siapa yang dimintai bantuan oleh Pak Kades? Wah, seru nih pembahasan kali ini. Jadi pastiin kamu nonton sampai akhir dan bersiaplah. Sebelumnya kita mau ucapin selamat dulu pada film Jumbo yang sudah menembus angka 9 juta penonton. Saat naskah ini ditulis, Jumbo berhasil mengalahkan agak lain dari Imaginary Pictures, namun sayang belum bisa membabat KKN di Desa Penari dari MD Pictures. Tapi sebenarnya Jumbo ini udah menang juga sih. Maksudnya kan kalau KKN emang udah ditunda beberapa tahun dan rilis beberapa versi gitu kan. Ada versi biasa, versi uncut, versi leuwih duo, leuwih madeni yang total semua penontonnya itu ya disatuin semua gitu. Jadi wajar kalau misalnya mereka bisa dapat 10 juta penonton karena ya mereka merilis 3 film sekaligus. Beda sama Jumbo, filmnya cuma satu, gak ada penundaan tayang alias promonya ya gencar di sebelum lebaran aja dan gak nyampe bertahun-tahun, tapi bisa mendapat angka 9 juta penonton. Itu gila banget sih. Bener-bener bisa menjadi sebuah sejarah. Semoga ini awal yang baik untuk film animasi di negeri kita ya. Siapa tahu kan nanti bisa kayak Latvia yang bisa rilis film Flow dan bisa dapetin piala Academy Awards dan penghargaan bergengsi lainnya. But anyway, sesukses-suksesnya film Jumbo yang mendapat respon positif dari netizen, tapi akan selalu ada saja netizen yang memberikan kritik. Kemarin kita sempat scrolling, terus kayak banyak orang yang memiliki pandangan lain terhadap film Jumbo ini. Ada yang mengaitkan film ini sama tauhid lah, sama keimanan, dan lainnya. Pas kita nemu ini, kita kayak beneran nih ada komen kayak gini. Kita sebagai orang yang suka berteori aja tuh nggak kepikiran sampai ke sana. Kalaupun mau ngomongin pandangan lain ya kita lebih suka dengan orang-orang yang berkomentar mengenai plot hole atau celah yang dirasa kurang melengkapi ceritanya. Salah satunya adalah mengenai radio yang dimiliki oleh Pak Kades. Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah radio bisa menjadi perangkap untuk sosok hantu. Maksudnya oke lah, ini emang film animasi, segala hal bisa terjadi. Tapi plot hole satu ini emang perlu dipertanyakan karena radio itu emang menjadi salah satu alat atau device yang cukup penting dalam filmnya. Nah, di episode kali ini kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi ingat, ini adalah teori ya. Jadi buat kalian yang memiliki pendapat lain, boleh untuk diskusi di kolom komentar. Oke, sebagai konteks, kita ceritain dulu ya. Sebenarnya radio itu apa sih? Dari tadi kan kita ngomongin soal radio, tapi radio apa yang dimaksud dan apa hubungannya dengan Pak Kades? Siapa tahu di sini ada yang belum nonton ya. Jadi, dalam film Jumbo ini ada seorang villain yang bisa menangkap hantu. Villainnya itu adalah Pak Kades. Jadi, Pak Kades ini nggak terima makam istrinya tuh kayak digusur untuk pembangunan. Dari sanalah dia merusak banyak makam dan menangkap para hantu itu supaya makam yang lain tuh juga nggak tenang. Dia tuh nggak mau cuma istrinya aja yang nggak tenang. Dia pengen semua makam rohnya itu nggak tenang. Di sisi lain, dia juga punya kepentingan lain yaitu ingin mendapat penghasilan dari penggusuran tanah. Dia kan kayak kepala desa tuh di kampung itu, namanya Kampung Seruni. Pastilah kayak dia dapat bagian jika ada penggusuran tanah untuk pembangunan di kampungnya itu. Nah, salah satu yang jadi korban dari keegoisan dan keserakahan Pak Kades itu adalah keluarga Mary. Mama dan Papa Mary ditangkap rohnya oleh Pak Kades menggunakan sebuah radio. Kemudian ya makamnya dihancurkan untuk penggusuran yang kemudian tanahnya nanti akan dijadikan lahan pembangunan. Makanya Mary minta bantuan dari Jumbo untuk membebaskan kedua orang tuanya tadi. Jadi di sini radio itu emang digunakan untuk menangkap roh hantu ya. Oke, udah jelas nih konteksnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar dalam film ini, yaitu bagaimana mungkin sebuah radio bisa menangkap hantu? Bagaimana sih cara kerjanya? Pada awalnya kita merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini karena di sini ada dua hal yang saling bertentangan, yaitu sains dan mitos. Loh kok bisa pembahasannya ke sana? Tentu saja, makanya dengerin dulu ya.
Dalam film Jumbo, kita harus sadar bahwa device yang digunakan oleh Pak Kades untuk menangkap roh itu merupakan bagian dari sains. Device atau alat yang digunakan itu kan adalah radio. Jika kita lihat secara seksama, ketika radio itu digunakan untuk menangkap hantu, biasanya kayak mengeluarkan semacam energi listrik sehingga kita bisa melihat percikan-percikan aliran listrik semacam ini. Atau di sini. Artinya apa? Radio ini adalah bagian dari sains. Bisa dibuat sedemikian rupa, dirakit satu persatu bagian sehingga bisa digunakan untuk menangkap hantu. Radio ini adalah bagian dari sains yang bisa dijelaskan dengan logika. Sementara objek yang dia tangkap adalah hantu yang bukan merupakan bagian dari sains. Kalau radio itu kan kayak bisa dilihat, dipegang, dan didengar secara fisik. Tapi hantu nggak bisa kan? Nggak semua orang bisa melihat hantu, apalagi menangkapnya. Sehingga konsep menangkap hantu dengan radio itu terdengar konyol dan mustahil. Di sini ada dua hal yang tidak bisa disatukan, yaitu sains dan mitos, radio dan hantu. Yang satu benda fisik, yang satu benda non-fisik. Bagaimana bisa? Sebenarnya bisa aja sih jika hantu bisa dijelaskan secara sains. Bisakah hantu dijelaskan secara ilmiah? Oke, disclaimer dulu ya. Jujur kita bikin video ini setelah nonton podcast sutradara film Jumbo yaitu Rian Adriandi bersama sahabatnya Raditya Dika. Yang ini nih videonya. Dalam podcast itu, Rian bocorin satu hal yang bikin kita penasaran banget. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya masih banyak cerita yang tidak ditampilkan dalam film. Seperti backstory-nya Mary yang kebetulan udah kita bahas nih di video sebelumnya. Yang ini ya, kalian boleh cek. Sama cerita mengenai bagaimana radio milik Pak Kades ini bekerja. Rian sendiri yang bilang bahwa sebenarnya ada penjelasan mengenai radio tersebut, tapi dia memutuskan untuk menghilangkannya disebabkan karena beberapa hal. Nah, kita setelah mendengar pernyataan tersebut, kita jadi menerka-nerka. Emang bisa ya radio yang merupakan benda sains bisa menangkap hantu yang merupakan mitos alias tidak pasti? Nah, dari sana kita jadi penasaran bagaimana sih radio itu bekerja sehingga bisa menangkap hantu. Daripada penasaran kan menunggu penjelasan dari Rian, mending kita coba jelasin sebisanya dulu ya dan kita share ke kalian. Nanti kalau kalian ada pendapat lain bisa kalian share di kolom komentar. Oke, seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa radio dan hantu itu tidak bisa disatukan karena yang satunya adalah sains, yang fisik, sementara yang satunya lagi adalah non-sains, non-fisik. Tapi apakah hantu bisa dijelaskan secara sains? Sebenarnya perbincangan mengenai ada atau tidak adanya hantu sudah menjadi perdebatan sejak lama. Hantu adalah sesuatu yang sulit dijelaskan dengan sains, ya karena memang bukan ranahnya untuk menjelaskan. Kalaupun ada penjelasan, paling ujung-ujungnya itu ke diri kita sendiri. Kayak misalnya kita tuh kayak lagi halu atau ada semacam gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi kita dan penjelasan lainnya. Beberapa penjelasan yang kita temukan rata-rata membantah adanya hantu di dunia ini. Tapi ya dalam kenyataannya kita tidak bisa membantah bahwa keberadaan hantu ya kita yakini sebagai sesuatu yang exist atau ada secara nyata. Walau belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan sebuah survei yang dilakukan oleh Ipsos, sebuah lembaga survei raksasa pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa 46% warga Amerika Serikat percaya akan adanya hantu. Padahal itu Amerika loh, yang dikenal sebagai negara yang liberal, yang semuanya itu harus logis. Tapi ternyata hampir setengah penduduknya percaya akan adanya hantu. Apalagi di Indonesia, mungkin hampir 100% percaya akan adanya hantu. Walau tidak ada penjelasan secara ilmiah yang membuktikan keberadaan hantu, tapi kita menemukan sebuah penjelasan yang dirasa menarik dan masuk akal, walaupun ya sebenarnya memang belum ada bukti yang konkret. Penjelasan ini datang dari Om Hao Kisah Tanah Jawa dalam sebuah podcast dalam channel YouTube Surakarsa Project. Menurut penuturan beliau, hantu atau makhluk halus sebenarnya memiliki energi berupa gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki suatu muatan energi listrik serta magnet dan tidak memerlukan suatu media rambat. Artinya gelombang ini bisa merambat meskipun berada di ruang hampa sekalipun. Contohnya kayak sinar UV dalam sinar matahari atau gelombang radio. Balik lagi ke hantu. Jadi sosok yang begituan tuh nggak kosong, mereka tuh ada isinya. Dan isinya tuh adalah salah satunya adalah gelombang elektromagnetik tadi. Karena energi inilah kita bisa merasakan sesuatu yang disebut dengan merinding.
Kan populer tuh di telinga kita kalau misalnya ada hantu, salah satu tandanya adalah badan kita yang tiba-tiba merasa merinding. Nah, merinding itu jika dikaitkan dengan hantu, menurut Om Hao itu karena adanya gaya tarik-menarik gelombang elektromagnetik yang muncul dari dalam diri kita dan juga si hantu. Jadi kita punya gelombang elektromagnetik, si hantu juga punya, alhasil kayak tabrakan tuh dua energi itu dan saling tarik-menarik. Lebih lanjut, Om Hao juga menganalogikan fenomena ini dengan listrik statis ketika kita menggosokkan penggaris ke kain, rambut, atau kertas. Itu kan kalau digosok terus ke kertas misalnya akan membuat kertas itu terangkat alias nempel ke si penggaris. Nah, dalam sains hal ini dijelaskan bahwa kertas yang awalnya netral mengalami polarisasi di mana muatan positif di kertas akan tertarik ke penggaris dan muatan negatif akan menjauh sehingga kertas menjadi lebih mudah untuk ditarik oleh penggaris. Itu pula lah yang terjadi ketika ada makhluk halus di sekitar kita. Bulu kuduk kita pada berdiri, yang jika kita sandarkan pada penjelasan Om Hao, itu sedang terjadi perpindahan atau saling tarik-menarik energi gelombang elektromagnetik tadi. Somehow penjelasan Om Hao ini dirasa dapat diterima akal ya, apalagi jika kita kaitkan dengan peralatan elektromagnetik yang digunakan oleh para ghost hunter atau para pencari hantu atau yang disebut juga dengan istilah paranormal investigator. Kalian tentu ingat dengan salah satu film horor yang mengerikan yang pernah diciptakan di muka bumi ini yaitu The Conjuring. Dalam film tersebut, Ed and Lorraine Warren dan timnya menggunakan peralatan elektronik untuk mendeteksi keberadaan hantu. Dan itu nggak ngarang loh, memang ada beberapa devices atau peralatan yang diklaim bisa mendeteksi keberadaan hantu. Devices atau peralatan-peralatan itu memegang keyakinan atau prinsip bahwa hantu atau makhluk halus itu memang memancarkan gelombang elektromagnetik. Makanya ada sebuah alat yang disebut dengan Electromagnetic Field Detectors atau EMF. Alat ini sengaja dirancang untuk mendeteksi atau mengukur radiasi elektromagnetik di suatu area tertentu. Kalau emang hantu itu mengeluarkan energi, maka ya alat ini bisa mendeteksinya gitu. Penjelasan ini cukup memberikan kita peluang untuk menjelaskan bagaimana radio Pak Kades bisa menangkap hantu. Walau pada awalnya kita menyebutkan bahwa radio dan hantu adalah dua hal yang bertentangan, yang satu sains, yang satu non-sains, tapi penjelasan dari Om Hao kayaknya bisa menjelaskan hal ini deh. Bagaimana jika sebenarnya radio tersebut memiliki gelombang elektromagnetik yang sangat kuat sehingga bisa menarik hantu seperti Mary dan keluarganya? What? Prinsipnya mungkin sama seperti penggaris yang digosok-gosok ke kertas tadi yang bisa menarik kertasnya. Penggarisnya adalah radio, sementara kertasnya adalah Mary dan keluarganya. Radio itu didesain sedemikian rupa sehingga bisa menarik roh atau hantu. Jika kalian ingat-ingat lagi, dalam film Jumbo ini, si radio milik Pak Kades kalau dipencet itu kan kayak suka mengeluarkan gelombang listrik gitu kan. Di sana tuh kayak ada antena-antena dan kita melihat ada listrik yang keluar dari sana. Mungkin saja itu memang gelombang yang bisa menangkap hantu seperti Mary dan keluarganya. Bahkan kalau kalian ingat ada salah satu scene yang memperlihatkan final battle antara Pak Kades dan geng Jumbo, itu kan kayak ada semacam ledakan gitu ya. Nah itu mungkin cukup membuktikan bahwa di sini tuh terjadi semacam tabrakan energi atau semacamnya. Mereka bahkan juga bisa terhempas cukup jauh di final battle tersebut. Nah, itulah sedikit penjelasan kenapa radio Pak Kades bisa menangkap hantu seperti Mary dan keluarganya. Ternyata ya semuanya berhubungan dengan gelombang elektromagnetik. Kalau memang misalnya emang benar hantu itu memiliki energi, jadi ya radio Pak Kades mungkin memiliki energi di dalamnya yang bisa menarik energi hantu-hantu tersebut. Salah satunya adalah Mary dan keluarganya. Ternyata semua ini berkaitan dengan gelombang elektromagnetik ya dalam dunia sains. Well, semua hal yang kita paparkan di sini pure hasil riset secara online. Jadi kalau misalnya ada salah pemaparan atau mungkin kalian memiliki teori lain, bisa komen di bawah aja. Sebelum kita mengakhiri video ini, kita juga mau apresiasi juga sih sama Pak Kades. Dipikir-pikir, gila juga ya Pak Kades ini, yang walaupun udah tua bisa menciptakan teknologi secanggih itu. Atau sebenarnya radio itu bukan buatan Pak Kades. Atau Pak Kades dibantu orang lain. Kira-kira siapa ya yang sanggup dan pintar di bidang elektronik di kampung Seruni? Siapa ayo? Coba ingat-ingat lagi. Ada loh satu orang. Dan kalian juga pasti kenal siapa orang itu. Ya, satu-satunya orang yang jago di bidang elektronik di kampung Seruni adalah Bang Acil, abangnya Ata. Entah kenapa kita ngerasa bahwa Bang Acil sebenarnya membantu Pak Kades dalam mendesain radio tersebut.
Kita tentu ingat dengan scene saat Bang Acil memperbaiki radio seseorang yang suka rock and roll itu loh. Jangan-jangan dulu Bang Acil juga sempat memperbaiki radionya Pak Kades atau memodifikasi radionya sehingga bisa menjadi seperti sekarang, bisa menangkap hantu. Dan kalian juga ingat dong siapa yang diajak oleh Pak Kades untuk menangkap Mary di filmnya? Bang Acil. Dia satu-satunya orang yang diajak oleh Pak Kades untuk menangkap Mary. Walaupun ya konteksnya di sana Bang Acil nggak tahu apa-apa ya. Tapi kasihan aja gitu, bakat Bang Acil disalahgunakan oleh Pak Kades. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode spesial Jumbo. Hingga naskah ini ditulis, Jumbo masih tayang dan sekali lagi berhasil menggeser agak lain di tangga film terlaris Indonesia sepanjang masa. Sekarang udah berapa ya? Apa sudah bisa mengalahkan KKN di Desa Penari? Komen ya, kasih tahu kita. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.